Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini bertemu lagi dengan Pak Arif. Tentunya kita akan belajar tentang salah satu kisah dari seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Sebelum kita mulai, Pak Arif mengajak teman-teman untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran atau tauladan untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, mari kita mulai. Oke, teman-teman, kita simak kisah dari Nabi Nuh. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran, khususnya di surat Hud ayat 42, di surat Al-Ankabut ayat 14 juga disebutkan. Kemudian di surat Hud ayat 43 dan 44. Ini teman-teman bisa menyimak di dalam Al-Quran tersebut. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, sungguh Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, yang mana waktunya yaitu 1000 tahun kurang 50. Berarti 1000 kurangi 50, berarti 950 tahun. Itu usia Nabi Nuh saat berdakwah kepada kaumnya yang zalim dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya yang mereka menyembah kuburan-kuburan dan patung-patung orang soleh yang dari nenek moyang mereka, yang mereka anggap keramat dan memberikan kebaikan kepada orang-orang ini. Nabi Nuh mengingatkan supaya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu dan kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, karena Allah Rabb yang memberikan segala sesuatu kebutuhan buat kita ketika hidup di dunia. Oke teman-teman, ketika Nabi Nuh mengajak mereka, sikap mereka malah menentang Nabi Nuh, mengejek Nabi Nuh dengan perkataan-perkataan yang naudzubillah min dzalik, sangat tidak pantas. Tetapi Nabi Nuh diberikan oleh Allah kesabaran sehingga Nabi Nuh tidak putus asa. Nabi Nuh selalu mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah. Dari 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya 80 orang yang mau mengikuti Nabi Nuh. 950 tahun hanya 80 orang yang mengikuti Nabi Nuh. Masya Allah, luar biasa sekali perjuangan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah, mengajak kebaikan siang dan malam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Nabi Nuh sudah merasa umurnya semakin tua, sehingga bagaimana ini mereka menentang dakwah saya, sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah bahtera atau kapal yang ada di atas gunung. Kemudian Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung, teman-teman. Wah, ini kapalnya. Oke, Nabi Nuh membuat bahtera atau kapal di atas gunung. Kapal ini tingkat 3. Lantai 1 nanti akan digunakan atau ditempati oleh hewan-hewan. Lantai 2 untuk Nabi Nuh
keluarganya, serta orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kemudian di lantai yang ketiga akan ditempati oleh burung-burung. Dan datanglah waktu itu atau waktu azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan kaum Nabi Nuh yang sudah melampaui batas. Datanglah awan, angin yang sangat kencang sekali, sehingga awan itu menghempaskan sesuatu yang dilewatinya. Awan itu mendatangkan hujan, air hujan lebat sangat sekali. Air keluar dari langit. Tidak hanya itu, air juga keluar dari bumi, teman-teman. Masya Allah. Kemudian Nabi Nuh tadi berada di atas kapal. Nabi Nuh mengajak hewan-hewan, termasuk kambing, sapi, domba berpasang-pasangan. Ya, dan di dalamnya juga tadi ada burung-burung yang masuk ke dalam kapalnya atau bahtera Nabi Nuh. Terjadilah hujan yang sangat deras sekali, baik dari langit maupun dari bumi yang mengeluarkan air, sehingga terjadi banjir yang sangat dahsyat sekali. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Yam atau biasa disebut dengan Kan'an, dia berlari, teman-teman, menuju sebuah gunung. Kemudian ayahnya di atas kapal, kemudian bilang atau memanggil-manggil putranya, "Ya bunayya, irkab ma'ana walatakum ma'al kafirin." Wahai anakku, ikutlah bersamaku, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir. Tetapi Kan'an menolak ajakan ayahnya. Kan'an bilang, "Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'." Saya akan menaiki gunung itu supaya saya terhindar dari air atau banjir tadi. Kemudian Nabi Nuh menjawab, "La asimal yaum min amrillahi illa man rahimah." Hai anakku, pada hari ini tidak akan ada yang selamat dari azab yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Kemudian air semakin tinggi, memenuhi seluruh dataran bumi. Semakin tinggi, hampir sampai ke gunung. Kemudian semakin tinggi, dan akhirnya air itu memenuhi dataran bumi hingga menenggelamkan gunung yang tadi mau dinaiki oleh anaknya. Tolong. Kan'an beserta para pengikutnya atau orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh, mereka berteriak-teriak tenggelam. Tolong. Wah, akhirnya mereka tenggelam, teman-teman. Mereka tenggelam. Mereka semuanya musnah. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Kemudian Nabi Nuh beserta kapalnya terus berlayar dengan selamat beserta pengikutnya yang jumlahnya 80 orang tadi di atas derasnya banjir. Masya Allah. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendarat dengan selamat di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Nabi Nuh kemudian turun beserta para pengikutnya yang jumlahnya 80 orang tadi, dan hewan-hewan pun pada keluar
dari kapal dalam keadaan selamat. Nah, itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah dari seorang nabi sekaligus rasul yang sangat luar biasa sekali. Apa hikmah yang dapat kita peroleh dari kisah ini, teman-teman? Yang pertama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Pastikan kita hanya meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mulah, kepada Allah lah aku beribadah dan hanya kepada Allah lah aku meminta. Kemudian yang kedua, jangan jadi orang sombong seperti Kan'an tadi. Dia merasa dia kalau naik gunung akan selamat, tetapi tidak akan ada yang selamat atas adab yang sudah menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah lain, yaitu apa teman-teman? Ya, Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sangat bekerja keras, bersungguh-sungguh tanpa lelah. Ketika berdakwah ada yang menyakiti, beliau tetap sabar, tetap tenang karena yakin Allah akan menolongnya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu dari Pak Arif, mohon maaf dari batin. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.